Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema malicious compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, aku harus melewatimu untuk turun dari bus. Baiklah, ini adalah cerita malicious compliance kecilku yang terjadi di tahun pertamaku di kampus. Sekitar 8 tahun yang lalu, bus yang harus aku naiki ke kampus adalah rute paling populer di kota. Artinya selalu penuh. Karena aku naik di perhentian pertama, aku selalu mendapat tempat duduk di dekat jendela, yang berarti bahwa seseorang biasanya duduk di sebelah ketika aku harus turun, dan aku harus melakukan hal yang canggung mengangkat ransel dan menegakkan tubuhku. Mode berlebihan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka harus berdiri untuk membiarkan aku lewat. Tidak masalah, biasanya hanya sedikit canggung bagi aku yang canggung secara sosial. Suatu pagi, seorang pria usia 40-an duduk di sebelah dan segera duduk di kursiku, mendorong kakinya tepat di kakiku. Aku pikir itu aneh, tapi hey, mungkin orang ini mengalami pembengkakan skrotum yang menyakitkan atau tidak memiliki kesadaran diri, atau keduanya. Bagaimanapun, aku memberinya keuntungan dari keraguan, dan ketika dia fokus pada teleponnya dan mengabaikan aku melakukan hal yang sama selama sisa perjalanan. Kemudian kami semakin dekat dengan pemberhentianku. Aku mulai pertunjukan, aku harus turun, jadi biarkan aku lewat. Tidak ada reaksi, jadi aku berdiri dari tempat duduk, masih tidak ada reaksi. Aku, Pak, tidak ada reaksi. Aku menepuk bahunya. Pak, aku harus turun. Bisakah Bapak membiarkan aku lewat? Pria itu melihat ke arahku, dan dengan senyum lebar yang paling menjijikkan, berkata, "Ya, sayangnya, sepertinya kamu harus melewatiku. Tidak masalah untuk gadis kurus sepertimu, kan?" Beberapa penumpang yang berdiri di sekitar kami memperhatikan dan hendak turun tangan. Tetapi aku kesal karena pada saat itu aku melewatkan pemberhentianku, dan aku tidak yakin apakah dia cabul atau hanya suka merusak hari-hari orang. Tetapi aku tidak melakukannya. Tidak ingin dia menang, juga tidak ada yang pernah menyebut aku kurus. Aku memiliki apa yang bisa disebut pinggul melahirkan anak. Terima kasih banyak. Jadi aku tersenyum padanya dan berkata, "Oke, terserah Bapak." Ranselku penuh dengan setengah lusin buku perpustakaan yang akan kukembalikan hari itu, dan isinya besar dan berat. Biasanya aku akan memakainya setelah meninggalkan bus yang penuh sesak. Tetapi tidak hari itu. Aku memanggul ranselku sehingga tergantung pada ketinggian yang tepat dan dengan canggung, dengan paksa, untuk berjaga-jaga jika dia memang cabul. Sama sekali tidak dengan seksi melewati pria itu, menyeret ransel besarku ke wajahnya. Jika aku bersandar untuk memastikan benar-benar mendapatkan hidungnya, ya, itu pasti tidak disengaja. Dan jika dia mengeluarkan protes berbahan bakar rasa sakit, ya mereka pasti terendam oleh ranselku. Saat aku berdiri di dekat pintu menunggu pemberhentian berikutnya, aku melihat ke belakang untuk melihatnya menutupi hidungnya dengan tangannya. Sepertinya dia sedang memeriksa apakah berdarah, tetapi kurasa dia tidak melakukannya. Dia mungkin memiliki satu atau dua goresan dari ranselku, tetapi dia tidak terluka atau apapun. Namun harga dirinya, dia terus melototiku selama setengah menit yang luar biasa yang dibutuhkan bus untuk mencapai halte berikutnya. Aku sedang dalam suasana hati yang baik, sehingga aku tidak keberatan berjalan kembali ke tempat aku seharusnya turun. Cerita kedua. Oh, kamu ingin memotong antrean? Ketika aku kuliah, di kafetaria kasir memiliki area checkout dua baris. Maklum, yang dibuat untuk memperpendek antrian. Bukan jumlah orang, kasir mengambil orang di satu sisi, kemudian di sisi lain. Aku bergabung dengan barisan 4-5 orang. Tidak ada hal kiri atau kanan yang terjadi karena ini seperti jam 8 malam. Kami hanya diam-diam dalam antrean. Ketika aku menjadi orang kedua dalam antrean, sekitar 3-4 orang setelahnya, beberapa pria berjalan ke sisi yang berlawanan seperti giliran berikutnya. Sepertinya tidak ada orang lain yang bermasalah dengan ini. Aku angkat bicara dan berkata, "Hei kawan, ada orang lain yang mengantri. Kamu tidak bisa begitu saja melangkah di depan mereka." Dia menjawab dengan sesuatu seperti, "Ada dua baris. Tidak ada seorang pun di baris ini." Ini bajingan belaku mulai membuat aku kesal dan aku mulai menyerbu dia. Kasir mulai merasa tidak nyaman dan berkata, "Aku akan memeriksa kamu sebelum dia." Aku berpikir cepat dan menjawab, "Oke, selama kamu memeriksa aku sebelum dia, aku baik-baik saja." Aku menjadi tenang dan bajingan yang belaku melakukannya juga. Aku melihat orang di belakangku dan kata-kata berikutnya yang keluar dari mulutku adalah, "Kamu bisa membayar setelahku." Aku melakukan ini sampai beberapa orang menunggu dengan sabar telah melalui proses check-out. Aku membayar makananku, dan berterima kasih kepada kasir saat kami saling tersenyum satu sama lain. Si bajingan itu masih berdiri di sana dengan kesal.
malicious compliance yang membuatku senang. Cerita ketiga. Tentu aku akan memfotokopi 20 formulir induksi yang salah untuk dirimu. Latar belakang. Jadi aku bekerja sebagai keamanan di tempat yang tidak akan aku sebutkan. Salah satu tugas kami adalah memastikan setiap kontraktor yang bekerja di lokasi diinduksi. Ini dilakukan dengan meminta mereka mengisi lembar pertanyaan pilihan ganda yang cukup mendasar yang membutuhkan waktu beberapa menit. Ini tidak banyak induksi, tetapi mencakup hal-hal keamanan dasar. Bagaimanapun juga, kantor keamanan kami cukup kecil, sehingga biasanya kami memberikan dokumen kepada orang-orang dan mengirimi mereka untuk mengisinya. Mereka bahkan dapat mengiriminya melalui email kepada kami jika mereka mau. Tentu saja kontraktor menyukai ini, karena pekerja yang tidak bisa berbahasa Inggris cukup umum dan kami cenderung mendapatkan tumbukan induksi kembali dengan tulisan tangan yang sangat mirip dan terkadang kesalahan yang sama. Aku telah mengangkat masalah ini sebelumnya, tetapi jika manajemen tidak peduli, lalu mengapa aku harus melakukannya? Percayalah, aku pernah berselisih dengan manajer di atasku sebelumnya tentang betapa malasnya hal-hal dijalankan dan tidak ada yang pernah dilakukan. Jadi aku sudah berhenti peduli selama itu tidak terlalu menghina. Jadi ya, suatu hari itu cukup menghina. Kami mendapatkan seorang pria datang yang sedikit lebih berani dari biasanya. Dia sudah mengisi lembar induksi dan meminta aku untuk memfotokopinya 20 kali. Untuk lebih jelasnya, semua pertanyaannya sudah dijawab. Dia pada dasarnya hanya ingin krunya menandatangani nama mereka di atasnya. Aku jelas mengatakan tidak, karena bahkan aku memiliki beberapa standar, tetapi manajerku bersikeras bahwa aku harus melakukannya. Kami terlibat pertengkaran kecil. Manajerku membawa aku ke samping dan pada dasarnya memberi aku ikhtisar tentang bagaimana muak dan lelahnya dia. Astaga. Karena ternyata aku satu-satunya yang mengeluh tentang rendahnya standar pekerjaan kami, dan bagaimana hal itu akan membuat semua orang di timnya bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Dia mengatakan kepada aku untuk memfotokopi dokumen mereka dan hanya itu. Oke, jadi aku menyerah. Pergi untuk memfotokopi induksi. Ketika aku melakukannya, aku menyadari bahwa itu sebenarnya adalah lembar induksi yang salah. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan formulir khusus ini, tetapi memiliki 14 pertanyaan, bukan 12. Dan di atas itu, 4 pertanyaan, sepertiga penuh dari induksi sangat sederhana ini, salah. Bagus, jadi aku memfotokopi induksi dan menyerahkannya. Beberapa waktu kemudian, kami mendapatkan 20 induksi yang dipindai dan dikirim melalui email kepada kami. Sambil menahan tawa, aku membalas email, CC ke manajer yang lebih tinggi seperti prosedur. Memberitahu mereka bahwa tidak hanya setiap induksi penuh dengan sejumlah besar kesalahan, tetapi mereka juga tampak identik. Dan itu bahkan bukan bentuk yang tepat untuk memulai. Dalam beberapa menit, kami mendapatkan telepon dari manajer kami yang lebih tinggi yang ingin berbicara dengan manajer di atasku. Aku tidak dapat mendengar apa yang dikatakan di sisi lain, tetapi manajer di atasku mengatakan bahwa dia memfotokopi induksi. Dan aku mendengar teriakan teredam datang melalui telepon. Manajerku kemudian dengan gugup mundur dan mengatakan bahwa aku memfotokopinya. Telepon diserahkan kepada aku, dan aku memberitahu manajer yang lebih tinggi persis apa yang terjadi. Telepon kembali ke manajer di atasku, dan teriakan itu berlanjut. Manajerku akhirnya menerima panggilan telepon di ruang belakang selama sekitar 10 menit. Ketika dia keluar, dia jelas terguncang, dan menyampaikan kepada aku bahwa kelompok 20 kontraktor itu sekarang akan diinstruksikan untuk masuk satu persatu, dan mengisi dokumen secara langsung sementara manajer di atasku mengawasi mereka. Sejak itu, manajerku tampaknya tiba-tiba menjadi sangat peduli dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.